paso. Saya akan menjelaskan tahap persalinan. Ada 4 tahap dalam tahap persalinan, yaitu tahap pembukaan, pengeluaran janin, pengeluaran plasenta, dan juga fase observasi. Yang pertama, pembukaan. Pada pembukaan pertama, yaitu fase terlama yang dilewati, mulut rahim mulai terbuka. Pada pembukaan kedua, masih tahap awal persalinan. Pada pembukaan ketiga, mulut rahim membuka 3 cm. Pada pembukaan keempat, mulut rahim terbuka sebesar 4 cm. Pada pembukaan kelima, kontraksi berlangsung selama 2-5 menit. Pada pembukaan keenam, kontraksi terasa semakin kuat. Pada pembukaan ketujuh, merasa seolah-olah kontraksi terjadi secara terus-menerus. Pada pembukaan ke-8, merasakan nyeri yang hebat di bawah punggung. Pada pembukaan ke-9 yaitu masa transisi, di mana masa menjelang berakhirnya fase pembukaan dan sebentar lagi pembukaan jalan lahir sempurna. Dan pembukaan yang terakhir yaitu pembukaan ke-10, yaitu tahap akhir pembukaan, di mana pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah masuk rongga panggul dan siap untuk dilahirkan. Yang kedua yaitu tahap pengeluaran janin, yaitu terjadi ketika muncul rasa ingin mengejan yang semakin kuat. Tahap yang ketiga yaitu pengeluaran plasenta. Proses ini berlangsung sekitar 6-15 menit setelah bayi dilahirkan. Dan yang terakhir yaitu fase observasi. Terjadi setelah 2 jam kelahiran berlangsung. Pada tahapan ini, komplikasi masih berlanjut, sehingga perlu dilakukan monitoring ketat terhadap tanda-tanda vital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan darah nifas. Pada tahapan darah nifas terdapat 4 tahapan, yaitu lochia rubra, lochia sanguinolenta, lochia serosa, dan lochia alba. Pada lochia rubra berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, dan darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Yang kedua yaitu lochia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, dan darah keluar bercampur dengan lendir. Yang ketiga yaitu lochia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, dan darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Dan yang terakhir yaitu lochia alba, berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan dan cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinggi fundus uteri berdasarkan usia kehamilan. Pada hari pertama yaitu setinggi processus kyphoideus atau tulang taju pedang, yaitu bagian tulang dada paling bawah yang terletak pada daerah ulu hati. Hari kedua yaitu 2 jari di bawah processus kyphoideus. Hari ketiga yaitu setengah pusar ke processus kyphoideus. Hari keempat yaitu setengah di atas pusar. Hari kelima yaitu setinggi pusar. Hari keenam yaitu 2/3 di atas simfisis. Hari ketujuh yaitu sepertiga simfisis ke pusar. Hari ke-8 yaitu sepertiga di atas simfisis. Dan yang terakhir hari ke-9 yaitu fundus sudah tidak lagi teraba karena telah turun ke dalam panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin saat menyusui. Pertama, bayi yang merasa lapar. Ketika bayi tersebut menghisap payudara, terdapat rangsangan sensorik yang diterima oleh saraf di area payudara. Rangsangan tersebut diteruskan ke hipotalamus yang kemudian mengaktifkan 2 bagian dari kelenjar pituari, yaitu pituari anterior dan pituari posterior. Pituari anterior berfungsi untuk melepaskan prolaktin dan pituari posterior berfungsi untuk melepaskan oksitosin. Prolaktin bertanggung jawab untuk produksi ASI dan oksitosin bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengeluaran ASI yang membuat ASI mengalir dengan mudah saat bayi menyusui.
Proses ini berulang selama bayi terus menghisap, menciptakan siklus feedback yang memastikan bayi mendapatkan cukup ASI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur payudara. Yang pertama ada dinding toraks, yaitu bagian belakang payudara yang menempel pada tulang rusuk. Selanjutnya ada otot dada, membantu menopang jaringan payudara. Selanjutnya ada lobus, yaitu unit utama kelenjar susu yang menghasilkan ASI. Selanjutnya ada puting susu, yaitu saluran keluarnya ASI untuk menyusui. Selanjutnya yaitu areola, yaitu area gelap di sekitar puting yang berfungsi melindungi kulit dan membantu bayi menemukan puting saat menyusu. Selanjutnya yaitu saluran susu, berfungsi untuk mengangkut ASI dari lobus ke puting. Selanjutnya yaitu jaringan adiposa, berfungsi untuk memberikan bentuk dan bantalan payudara. Dan yang terakhir yaitu kulit, merupakan lapisan luar yang melindungi seluruh struktur.